atau cerita. Dan lihat sekarang contohnya sebuah cerita ini. Ini salah satu cerita misalkan. Jadi ketika cerita, usahakan tetap ada visualnya. Yang itu usahakan itu disesuaikan dengan cerita yang mau kita bawakan. Seperti lainnya. Itu akan lebih menarik. Jadi jangan asal gambar. Ini penting. Jadi contohnya gini. Ini misalkan kalau saya masing-masing buat guru juga bisa, buat anak SMA juga bisa. Ada sebuah cerita. Ada seorang profesor yang sangat pandai. Profesor ini mengadakan penelitian sebuah pedalaman di Kalimantan. Kita tunjukkan ke Kalimantan. Karena nggak tahu tempat, profesor ini akhirnya apa? Menyewa perahu bersama tukang perahu untuk mengantarkan ke tempat yang dituju. Ketika naik perahu, profesor sangat senang saya melihat pemandangan, melihat air sungai yang jernih, kemudian hutan-hutan yang masih banyak sekali pohon-pohonnya. Ketika perahu menepi, tiba-tiba profesor sedikit pusing. Tangannya dimasukkan ke dalam air, kemudian dia mengambil sebuah batu. Dan ketika diangkat, profesor tadi kemudian bertanya kepada tukang perahu, "Hai tukang perahu, apakah Anda pernah belajar tentang ilmu geologi? Ilmu tentang batu-batuan?" Tukang perahu pasti jawab, "Tidak pernah." Dan Rasul mengatakan, berarti Anda telah kehilangan 25% dari hidupmu karena kamu tidak mau belajar tentang ilmu geologi. Berjalan lagi, profesor kemudian itu mengambil sebuah daun dan jangan lagi dan bertanya untuk kedua kalinya kepada tukang perahu, "Hai tukang perahu, apakah Anda pernah belajar tentang ilmu botani? Ilmu tentang tumbuh-tumbuhan?" Tukang perahu pasti menjawab, "Tidak pernah, aku baru mendengarkan itu baru hari ini. Aku nggak pernah belajar tentang ilmu botani." Dan profesor mengatakan, berarti Anda telah kehilangan 50% dari hidupmu karena kamu tidak pernah belajar tentang ilmu botani. Kemudian berikutnya berjalan lagi, tiba-tiba mendung, ada hujan rintik-rintik. Profesor bertanya ketiga kalinya kepada tukang perahu, "Hei tukang perahu, apakah Anda pernah belajar tentang ilmu geografi?" Tukang perahu menjawab, "Tidak pernah, aku nggak pernah belajar tentang ilmu geografi." Berarti Anda telah kehilangan 75% dari hidupmu. Dan tiba-tiba hujan deras, ada petir yang menyala, ada angin yang sangat kencang yang membuat perahunya oleng. Air sungainya pasang dan perahunya terjadi ombak, nyaris tenggelam. Dan profesor dalam kondisi ketakutan dan tukang perahu juga takut. Dan kenapa tiba-tiba tukang perahu bertanya kepada profesor, "Hei tuan profesor, apakah profesor pernah belajar tentang ilmu berenang?" Profesor mengatakan, "Tidak pernah, aku nggak bisa berenang." Berarti profesor akan kehilangan 100% dari hidup profesor. Artinya apa? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hari ini? Ternyata orang-orang yang sukses saat ini bukan hanya orang yang IQ-nya tinggi, bukan orang yang punya gelar yang panjang-panjang di belakang namanya. Saya sudah sering kali bertanya kepada guru-guru, Bapak Ibu, apakah anak-anak yang sukses selalu yang ranking 1? Tidak selalu, bahkan yang tidak ranking. Kenapa bisa sukses? Ternyata orang yang sukses adalah orang-orang yang bisa mengembangkan 5 keunggulan dalam dirinya. Apa itu 5? 1 adalah orang yang percaya diri. Orang yang percaya diri, sepandai apapun Anda, ketika Anda tidak percaya diri, Anda tidak pernah jadi orang hebat. Sebanyak apapun ilmu Anda, ketika Anda tidak percaya diri, tidak pernah jadi orang hebat. Kita sering mendengar sekarang itu banyak sarjana yang sudah lulus bertahun-tahun tapi profesinya masih sebagai pengacara. Apa pengacara? Pengadilan yang banyak acara. Apakah dia tidak punya ilmu? Punya. Kemudian yang kedua adalah orang yang pandai berkomunikasi, pandai bagaimana berhubungan dengan orang lain. Itulah orang-orang yang berhasil. Yang ketiga adalah orang yang berani memperjuangkan impian. Jadi tidak hanya punya impian tapi harus berani berjuang.
cerita dari Hotman yang mantan office boy-nya dari Citibank yang akhirnya menjadi seorang vice president. Itu juga luar biasa. Saya tadi pagi di internet, ternyata ada cerita yang luar biasa dari orang Kediri yang merantau ke Jakarta jadi seorang office boy. Jadi ketika dia bersih ada pelatihan dia sambil ngintip, sambil lihat. Artinya suruh masuk, suruh pelatihan. Sebenarnya nggak boleh kontes, tapi ketika tes ternyata dia bisa menyisihkan dari 304, akhirnya dia dapat 4 besar. Padahal dia hanya lulusan SMA, yang lain lulusan sarjana. Kemudian yang keempat adalah yang mengembangkan bakat yang menonjol. Tidak perlu serba bisa, tapi bisa satu hal yang spesialis jadi orang hebat. Kemudian yang kelima adalah yang berakhlak mulia. Banyak sekali orang yang pandai komunikasi, kemudian percaya diri, karena itu akhlaknya tidak mulia, suksesnya sementara. Betul nggak? Kita sering lihat di TV kan, orang yang hebat, pandai ngomong, punya gelar, tapi kadang-kadang ketika di usianya harus mulai pensiun menikmati hidupnya, dia merelakan istrinya, anaknya di penjara, ditangkap sama KPK. Adalah orang yang tidak berakhlak mulia. Jadi harus punya 5. Jadi ibaratnya itu kalau kita pegang bola, kalau dengan tangan 5 kuat nggak? Kuat. Kalau kita hanya pegang 4 tidak bisa kuat. 2 tidak bisa kuat. Kita bisa ibaratkan dengan bola. Ini salah satu dengan sebuah cerita. Ini contoh apapun. Jadi sekali lagi pesannya itu, usahakan ketika cerita itu ada latarnya yang membantu. Itu ada